Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama besar yang menjadi pendiri mazhab Syafi'i. Sampai saat ini, mazhab Syafi'i menjadi mazhab mayoritas bagi Muslim di Asia Tenggara dan Yaman. Pengikut mazhab Syafi'i disebut sebagai Syafi'iyah. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hambal merupakan pemimpin dari mazhab Hambali. Pengikut mazhab Hambali disebut dengan Hanabilah. Mazhab ini menjadi mayoritas di Arab Saudi. Imam Ahmad menulis sebuah kitab hadis yang disebut dengan Musnad Ahmad. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad masih sempat bertemu. Bahkan mereka mempunyai hubungan guru dan murid. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Walaupun berbeda mazhab, namun hubungan mereka terjalin dengan baik. Suatu hari, Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad. Kedatangan tamu istimewa, Imam Ahmad senang bukan kepalang, termasuk putri Imam Ahmad yang mendengar cerita tentang keistimewaan guru ayahnya itu. Imam Ahmad pun memberikan jamuan istimewa kepada sang guru. Kedua ulama ahli hadis dan fikih itu kemudian makan malam bersama. Selepas makan malam, Imam Syafi'i izin beristirahat di kamar yang sudah disiapkan pemilik rumah. Putri Imam Hambali rupanya memperhatikan aktivitas Imam Syafi'i. Di pagi harinya, putri Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mohon maaf, apa beliau itu Imam Syafi'i yang ayah sering memujinya?" Imam Hambali menjawab, "Betul wahai putriku, ada apa?" "Maaf ayah, aku perhatikan darinya 3 perkara. Pertama, saat kami hidangkan makan malam, beliau makan banyak sekali. Ketika beliau masuk kamar, beliau tidak bangun lagi untuk bangun malam. Ketika subuh tiba, beliau tidak wudhu untuk salat dan langsung salat tanpa berwudhu dulu." Maka Imam Ahmad mengutarakan 3 hal itu kepada Imam Asy-Syafi'i dan didengarkan juga oleh putri Imam Ahmad. Imam Syafi'i menjawab, "Wahai Ahmad, aku makan banyak karena aku tahu makananmu dari yang halal dan engkau adalah orang yang dermawan. Sedangkan makanan orang yang dermawan adalah obat dan makanan orang pelit adalah penyakit. Maka aku makan bukanlah untuk kenyang, tapi untuk berobat dengan perantaraan makananmu itu. Dan semalam aku tidak bangun malam karena ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, tampaklah di hadapanku lembaran-lembaran Al-Quran dan Sunnah. Maka aku dianugerahi oleh Allah dapat menyelesaikan masalah sebanyak 72 masalah dalam ilmu fikah yang aku berharap dapat membawa manfaat untuk kaum muslimin. Maka aku tidak ada kesempatan untuk salat malam. Adapun aku tidak berwuduk dulu untuk salat subuh berjamaah, maka sungguh kedua mataku tadi malam sama sekali tidak tidur. Semalaman penuh aku berjaga, maka salat subuh dengan kalian masih menggunakan wuduk insya. Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, "Lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga." Sebagaimana diketahui bahawa belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan salat sunnah. Demikianlah kisah 2 imam besar yang membuat putri Imam Ahmad takjub. Kisah ini mengajarkan kita tentang indahnya akhlak 2 ulama besar, kebanggaan umat Islam. Sekian dulu dari kami Jejak Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe supaya kita lebih sering lagi untuk nge-upload videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.